69,69 FM Gadun Radio. Aduh, seger ya? Nikmatnya jadi pengangguran. Entrepreneur. Ya. Apalah namanya Nah, itulah. Uang yang bekerja untuk kita. Makanya main saham dong. Saham gua merah semua anjis. Makanya main korek dong, masuk penjara tuh. Aduh, saham gua merah. Hmm. Setelah tadi di episode sebelumnya kita ngomongin tentang musibah banjir di Kota Serang. Sekarang dari judulnya aja sudah tahu Gadun episode Dewa Elo. Lu kaget gak sih dengar berita ini? Sejujurnya enggak. Enggak ya? Karena kan udah beberapa kali tampil juga sama Dewa kan? Iya, tapi kan itu tampil gitu loh. Kalau ini kan Iya. kayak official gitu ya? Official sebagai apa namanya featuring Iya. sama kayak Firza kali ya statusnya. Oke gitu. Jadi gimana? Mungkin lu lebih tahu, kalau gua kan Nggak tahu, gua menduga-duga. Ini kan jadi ceritanya kan awalnya ketika lu nge-mention ke gua apa namanya postingan Elo di IG resminya dia ya, di IG-nya dia Betul. pribadi. Lewat berita salah satu dari CNN Indonesia. Gua 2 kali sih dari CNN Tapi Indonesia dan dari Kompas. Ya, tapi lo dan dua sumber berita yang bisa Iyalah. kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan lah. Betul. Terus lo ngecek nggak ke IG Ya, Elo-nya? gua kirim juga kan. Nah, dari berdasarkan postingan itu, kalau gue sih menilai bahasanya Elo itu masih ambigu. Maksud gue gini, sebagai vokalis tetap dalam artian penggantinya Once atau statusnya sama kayak Firza featuring, itu kan dua hal yang berbeda. Makanya gue menanggapi ke lo tuh gini, itu mungkin Elo senang diajak sebagai vokalis featuring untuk tur 30 kota. Ya. Kalau gue nanggapinya gitu. Ya mau buat apapun itu, apalagi 30 kota ya pasti sah-sah aja iya dong, dia lah. seneng ya. Banget Apalagi lah, Dewa. gila. Gitu loh. Ya buat gua sih Elo sudah memutuskan hal yang penting dan tepat ya, karena ya gua sih nggak keberatan dan nggak marah dan nggak kecewa ketika Elo menolak ajakan kita gitu kan. Dia lebih memilih Dewa, ya nggak apa-apa lah gitu. Kami berdua sama Elo ya tetap berteman gitu loh, dan ya gue support aja sih gitu. Walaupun jauh-jauh hari kita kayaknya yang lebih dulu ngajak Elo. Ya Elo gue lah gitu. Gitu amat deh. .69 FM Gadun Radio. Lemon tea. Lemon tea. Just a lemon tree. Oh, itu lemon tree ya, bukan lemon Iya tea. dong. Tahun 90-an ya. Iya. Gua hot coklat. Oh. Pergi. Oh, iya benar pergi. Ya. Kikan. Jangan. Iya benar. Teteh. BTW, Udah bukan BTS lagi. Udah ganti nama. behind the scene, behind the wardrobe. Iya. BTW, maksud gue gini, mungkin buat sebagian orang kaget kalau yang sama sekali nggak tahu, selama ini taunya mungkin Firza ininya yang suka diajakin. Terus kemudian sekarang Elo diajak tur 30 kota. Entah kedepannya bakal jadi vokalis tetap atau enggak. Ya kita lihat saja bagaimana Mas Dani ya, atau Mas Andra sebagai oligarki. Apakah memutuskan setuju atau tidak? Karena selama ini kan penjelasan resmi dari Mas Dani kan, kenapa Dewa nggak ngambil vokalis tetap? Firza itu kan featuring terus. Itu karena Andra nggak mau katanya. Belum ada sosok yang bisa menggantikan Once dan Ari. Karena gini kan, sekalinya orang ini diputuskan jadi vokalis tetap, otomatis yang lain udah nggak bisa featuring. Iya, udah pintu udah tertutup. Iya, bahkan Once Ari pun udah nggak bisa segampang itu diajak gitu loh maksudnya. Betul. Gitu. Jadi kalau sudah Firza ditetapkan, berarti ya udah, mau lagu lama, lagu baru, lagu apa, mau konser kemana ya Firza gitu. Makanya selama ini featuring kan, makanya masih bisa ngajak Ari, masih bisa ngajak Once gitu. Makanya kalau Elo itu resmi jadi vokalis, ya jangankan Firza, Ari Lasso sama Once aja dadah gitu maksudnya. Ari Lasso masih sakit ya? Udah sehat, udah di rumah. Semoga tetap tambah sehat Mas Ari. Betul. Bugar dan bisa konser lagi. Amin.
berarti ini belum untuk vokalis utuh sepenuhnya ya. Resmi, karena gini biasanya kalau yang kayak gitu ada press Kemungkin- release kali. Iya betul. Masa sekelas Ahmad Dhani nggak bikin press release sih? Paling tidak kami berdua meyakini ketika video ini dirilis YouTube kayaknya hanya untuk Tur 30 kota kota. dulu. Gitu. Kalau feeling gue gitu ya, Ya. analisa gue udah kayak sepak bola aja ya. Analisa gue. Tapi tetap Elo nggak salah dan tetap harus Enggak, merasa bener, bangga. makanya dong. bahasa dia kan begitu, Iya, dia betul. bahasanya begitu dan Betul. nggak salah. Makanya gue bilang tadi bahasanya ambigu, bukan ambigu sih, maksudnya ya aman emang bahasanya begitu. Kalau dia, gue vokalis Dewa yang baru nih ngegantiin, nah kalau ada kata ngegantiin Once mungkin, Betul. tapi kan nggak ada. Aku bangga Betul. banget, katanya aku tuh dulu ngefans gini-gini, sekarang diajak Mas Dhani untuk jadi vokalis Dewa. Di Kompas pun juga ditulis Bahasanya ini dugaannya untuk 30 kota. Jadi Elo juga masih boleh rilis single iya, solo. itu pasti kaitannya kan agak rumit tuh. Betul. Ada juga pernyataan dari Andra ketika ditanya kok Ahmad Dhani nggak bikin lagu lagi ya. Kata Andra, kalau nggak salah ya, boleh Cari quote-nya. atau nanti direvisi atau diperbaikin. Kemungkinan Ahmad Dhani tidak nulis lagu baru karena dia belum menemukan vokalis yang Cocok untuk cocok karakter yang lagu baru itu, untuk gitu. karakter itu, lagu Jadi itu. dia males gitu. Iya sih, seperti itu. Ini pro dan kontra masih tetap pasti terjadi lah ya, pro dan kontra antara yang setuju antara yang tidak. Untuk merekrut Elo sebagai featuring. Kita anggap nih Anggap unofficial dulu dulu dah, ya, karena ya. kan belum ada press release dari Ya. Dewa 19 ya. Ya. Kecuali kalau sudah ada press release Ya, gini aja. dari Dewa baru Eh, resmi. Kalau misalnya Elo sudah menjadi vokalis tetap pun, ya nggak apa-apa, orang tinggal selangkah lagi kan. Selangkah lagi kalaupun setidaknya. Karena Mas ini Ahmad sudah, Dhani mau. karena 30 kota ini Elo tidak hanya diajak 1, 2, 3 kota, tapi Ini ibaratnya semua. dulu ibaratnya dulu siapa tuh? Slang. Waktu ngerekrut Abdi sama Rido ya. Ya, Itu kan diajak tur dulu. betul. Berapa puluh kota itu. Dan itu masih fitur dan terus kemudian begitu sering baru ternyata diumumkan sebagai Kayaknya resmi. itu juga yang terjadi di keyboardnya Noah deh. David Itu ya katanya sama dia ketika masih featuring. Iya, ketika membernya Noah dia sudah Iya. punya kontribusi nih dalam hal ini Ya. hanya tidak sekedar main ya. Iya, Dia- dulu kan berempat, ya kan, berempat itu nggak ada keyboard tuh setelah Dika keluar kan. Iya, betul. David ikut ngebantuin, baru direkrut Iya. jadi vokalis, bakal jadi keyboardis tetap. Ya mungkin ini Noah, apa nggak jadi semacam tes case. tes case ya. Ya. Ya maksudnya kita lihat nanti. Tapi sebentar, sebelum Karena kalau buat jadi vokalis tetap kan harus bagus komunikasinya, Satu. ngobrolnya, diskusinya. sebenarnya kalau Elo kan matang, Oh iya. maksudnya beda kalau kita nggak usah ngomong Ari, kalau Ari kan emang dewa gitu ya dari awal gitu. Once itu dewa dari, maksud gue gini, kalau Once itu kan di rekrutan tapi Once bukan vokalis jadi yang udah punya album atau single gitu. Justru awalnya kan mau dibikinin solo album sama Dhani. Ya. Terus katanya, lah kenapa nggak sekalian jadi vokalis aja, kan Ya. akhirnya masuk ya. Ya. Kalau Elo ini kan udah punya berapa album ya? Gua pertama kenal Elo tuh yang Single pertamanya apa sih Elo itu? single bokapnya lah, Iya. minggu setelah itu. Single bokapnya yang pertama bikin Iya. Elo tenar tuh, Judulnya apa? Pergi Untuk Kembali. Pergi untuk kembali. Nah itu. Terus yang itu. kedua apa? Yang sering gua puter tuh kalau gua siaran itu Ya. selalu menyambungkan habis Glenn lagu Elo, Ya emang itu satu karakter. habis Elo lagunya Glenn. Nanti kita bahas itu ya, terkait Iya. dengan karakter Apa Elo sih yang sebenarnya lagunya arahin sih? di Ya pun gua lupa banget sih. Yang Apa? mana sih lagunya Elo tuh? Yang bukan Pergi untuk Kembali. Iya, itu makan lagu recycle, lagu yang aslinya. Iya, lagu yang aslinya yang. Apa kita harus Google nih? Ya lupa gua sering banget itu muter. Karena Elo juga sebagai solo artis udah lumayan lama vakum sih. Iya, Udah lumayan lama vakum, jadi itu udah ingatannya tuh udah tahun lagu-lagunya tahun berapa gitu. balik lagi ke pro dan kontra tadi itu. Nah, Ini kan sebelum lu nanya orang lain, ya. kita dulu. Oke. Iya, lu dulu coba. Gua dulu. Lu dulu sebagai, katakanlah sebagai baladewan ya. Dengan pertanyaan, Dengan pertanyaan itu, kalau Elo ditarik sebagai vokalis Dewa, terlepas dari itu untuk 30 kota, apalagi untuk permanen ya, respon lu gimana? oke. Apa yang mau lu komentarin? Bebas aja. Teknik, dari sisi apapun komentarin Bebas aja. ya? Gua itu merasa bangga dan senang Menarik. Elo dipilih oleh
para personil Dewa, kayaknya bukan Ahmad Dhani doang Enggak lah, pasti lah. mereka ini kan. Para personil Dewa dan mungkin juga Ahmad Dhani dan lain-lain ngobrol sama teman-teman sekitar untuk pegang kendali jadi frontman-nya. Frontman bener ya? Penyanyi vokalis. di depan, vokalis. Terlepas itu untuk kita mau nggak usah ngomong 1, 2, 3 kota. Satu kali tampil aja kalau udah Dewa itu udah bisa mengubah hidup seseorang Oh gitu. iyalah, gila itu. Apalagi 30 orang. Ya kan 30 ingat kota waktu kita juga ngejam sama Dewa waktu di Hard Rock kan? Betul. Itu mengubah hidup kita. Betul, mengubah hidup kita. Dulu kita waras, ya sekarang kita gila. Alu. Oke, terus. Di satu sisi itu ya, gua merasa walaupun setelah gua ini orangnya kebalik loh. Jadi kan sebelum berita ini muncul kan ternyata sebelumnya di YouTube Legend itu udah dirilis ya. Elo nyanyi ini, Elo nyanyi sudah, Elo nyanyi. Iya, itu keren pacarnya sudah tuh. Nah itu nggak gua tonton sama sekali, men. Gue mah nonton terus. Gua nggak nonton. Karena gue juga seneng karakter vokal Elo ya. Terlepas dari itu ya, gue nggak nonton, gue nggak nonton aja. Setelah berita ini muncul, baru gue Nyoba lihat. observasi. Dan kalau dilihat dari komentar-komentarnya, emang Elo bagus, Elo ini, hampir semuanya pujian buat Elo. Ya karena tekniknya bagus, dia kan penyanyi jadi. Iya, nah gue malah yang deg-degan gitu. Maksudnya Nama besar Dewanya itu ya. iya, Karena nggak semua ganti vokal, nggak mudah memang. gue yang deg-degan. Mau nama kayak ini, kita keluar sedikit Audioslave. Iya betul. Itu kan ngerekrut Si vokalis jadi Chris iya, Cornell ya. Cornell. Chris Cornell ya. Iya. Dia kan udah gede bersama Soundgarden kalau nggak salah. Iya. Nah, Soundgarden kan namanya udah gede banget banget, loh. iya. Dan Audioslave itu juga gede karena Iya. 3 personil yang main musiknya kan Rage Rage Against the Machine, gede Iya. juga namanya. Iya. Makanya dia ngambil nama gede. Iya. Gitu kan. Tapi kan tetap beresiko gitu Betul. maksudnya. Ya kayak Chester Bennington gabung di itu juga kan, itu kan nama gede juga Di di Sempat- Stone Temple Pilot. Oh, oke. Linkin gede, Stone Temple Pilot kurang gede apa? Dia gabung. Jadi memang tidak mudah. Iya. Bisa gagal, Iya, bisa sukses banget, bisa biasa aja. iya. Buat kalian yang mau komentar ya dengan berita ini, Dewa, Elo gabung di Dewa, terlepas untuk 30 konser atau ini. Jadi komen lu umum-umum aja nih, Temen gue umum aja. umum aja, belum ke teknik. Karena itu menarik buat dibahas kalau gua. Enggak deh. Kalau enggak maksud gua gini, kayak misalnya Elo itu kan kita kenal sebagai penyanyi genrenya kan R&B. Betul, Sementara Dewa itu cenderung rock, betul. ballads lah. Tapi- Kalaupun pop agak mendayu tapi kan ballads. Betul. Ini bukan yang perlu. Tapi ada yang menarik. Tadi kan di Twitter kita sempat baca tuh dari Cio atau apa, dia pakai bahasa Inggris Ya. nulis komennya, tapi Makanya kursus. bahasa Indonesianya kami artikan kayaknya dia agak pesimis dengan Elo masuk ke Dewa. Karena Elo vibe-nya kan R&B, sementara Dewa rock. Apa yang terjadi gitu kan. Tapi gue menanggapi itu ya, gue yakin jauh bisa. di lubuk hati yang paling dalam Elo itu sebenarnya bukan Rocker. R&B loh men. Rocker. Iya. Lu sempet denger nggak sih, atau ini hanya hoax atau gue sendiri yang dengar di mimpi ya? Ada momen ketika ada yang mengatakan gua itu nggak nyaman ketika gua dipaksa. Ini gua yakin bisa salah banget ya. Ini yang ngomong siapa? Eh, Yang ngomongnya siapa ini? antara Elo atau pihaknya Elo atau gimana lah, Oh. intinya ketika dia harus tampil rapih. Oh iya, menyanyikan makanya lagu kenapa itu, digondrongin ya? Iya. Dan industri yang memaksa itu atau meminta itu untuk melakukan, dia tuh sebenarnya Bukan menjadi dirinya bukan sendiri. dirinya sendiri. Nah sekarang dia gondrong, dia tato, Ya, dia buka itu, baju, dia buka dia baju. apa? Itu dia. Apa ini apa nih bewokan Brewok. segala macam. Kalau dulu kan rapi banget, Elo tuh Nah. gampang. Jadi gue tadi sebenarnya gue pengen ngomong kayaknya gue nggak sepakat kalau Elo itu hatinya R&B, Tapi lebih ke rocker. tapi lebih ke rocker. Makanya dia Iya, merasa bebas dikasih lagu-lagu rock tuh merasa betul, seneng. betul. Dan Dani bisa ngebaca itu. Iya, Dani bisa ngebaca itu. Atau Mas Iya. Andra atau Mas Dani lah iya. bisa membaca itu. Apakah Elo? Jadi mungkin Elo kenapa R&B ya mungkin itu ada tuntutan.
tuntutan dari industri. Oke. Saat itu yang dibutuhkan adalah sosok penyanyi solo, Ya. bukan rocker. Dan memang eranya Elo gede itu eranya Glenn Fredly, Rio Betul, Febrian, betul. dan penerus-penerusnya. Dan gitu. buat gua itu bukan sesuatu yang salah. Enggak, Itu kan strategi Oke. dia memasuki industri. Ketika sudah jadi, dia lepas itu dia membentuk karakternya sendiri. Iya. Nggak masalah Bung Elo. Iya bagus. Siapapun vokalis Dewa yang dipilih, asalkan dia bertato, gua dukung, men. Elo, gua bikin tato ini karena Anda. Anda. Enam 9,69 FM. Gadun Radio. Yes. Sekarang gue yang nanya ke lu, ya. Tadi gue udah Ya. dengan komentar ngawur gue tadi itu udah kemana-mana. Sekarang lu dengan adanya berita Kalau ini gua sih nyambungin dulu yang komentar lu justru, gua sambungin nih. Tapi jangan lupa loh, Dewa itu ada darah R&B. Di dalam tubuh Dewa itu dari sejak awal tahun 86, 87 masih SMP mereka itu ada darah R&B-nya. setuju. Iya. Sangat setuju. Makanya Jazz ada juga kan? iya, bahkan ya karena mereka kan apa sih katanya mereka tuh ibaratnya kayak Toto kalau di band iya. luar tuh ya. Jadi perpaduan antara rock dan jazz gitu. Itu ngambilnya ke Totonya. Tapi mereka juga ada hard rocknya ala-ala Queen misalnya atau Betul. apa Rolling Stone atau apa. Atau kayak Mas Andra Mas Ari itu kan lebih yang hard rock kayak Mr. Big, Bon Jovi. Nah, Betul. jadi kalau menurut gua sih nggak mengaget. Makanya kenapa tadi pas lu nanya lu kaget nggak terlalu kaget juga sih gitu tuh. Karena justru mungkin bisa jadi Elo selama ini yang di sosok karakter yang dicari, cuma belum klik atau belum nemu waktunya yang pas aja Betul. gitu. Karena di Mungkin nunggu tanggal cantik kali ya. secara musikal nyambung antara Mas Dhani, Mas Andra, Mas Yuke, Mas Agung itu apa namanya narik Elo ya yang kita kenal sebagai penyanyi R&B, pop gitu ya. Nggak aneh sih Dewa itu karena punya DNA, DNA-nya Dewa itu ada R&B-nya. Gini deh, nggak usah jauh-jauh. Yuke dulunya bandnya apa? The Groove. Nah, Bener kan? iya The Groove, basis The Groove Kan yang notabene adalah band R&B kan, band Betul. iya gitu. Jadi ya makanya kan ketika di remake lagu-lagu Dewa yang rock dulu di remake contohnya kayak lagu album pertama tuh ya, lu cari di YouTube deh misalnya Rin, ya lagu Rin atau lagu apa tuh yang jadi keren banget dibawain ulang gitu ya di konser dengan Yuke sebagai basisnya, itu R&B banget ini, cetang gitu. Dan bisa jadi mungkin Elo juga ditarik untuk mewarnai itu karena gini, dua personil Dewa yang lain kan itu ngerok banget tuh. Mas Andra itu udah ngerok banget lah gitu ya. Mas Agung apalagi ya. Nah, Mas Dhani kan agak ini ya, dia senang berbagai genre tuh. Ya mungkin dengan bergabungnya Elo, dia ada partner untuk ya kan gitulah. Iya. Dan Elo juga sama, selama ini dia dunianya R&B, ketemu Mas Dhani. Jadi tersalurkan juga ini sisi rocknya itu tersalurkan juga ketemu teman-teman Dewa yang lain gitu. Wah, kalau sampai benar-benar Elo official, benar-benar ya, bukan tidak hanya untuk 30 Ya, tour saja, tapi untuk gantiin selamanya. Once berarti ini bahasanya gantiin Once ya kalau vokalis Ganti tetap. Once itu akan benar-benar gue penasaran deh. Oh, ini test case yang paling gila itu pas nyanyi Arjuna dong. Ya, Search di video legend. Tadi Elo gua nyanyi Arjuna. ngeliat. Itu kan tadi gue ngeliat, gila belum itu. lama gue ngeliat itu video. Itu bisa nangkep Iya. ininya Once, bisa dia nggak maksa. Iya. Iya. Ya tapi kan ke depan juga lagu-lagu Dewa belum tentu seperti Arjuna. Iya, kan? menyesuaikan karakter vokal Elo pasti. Iya. Gue tertarik ke proses produksinya nanti. Boleh nggak sih di Dewa kalau misalnya boleh dong vokalis ikutan bikin lagu dalam hal nulis lirik? Bahkan Once Ari juga gitu. Iya kan? Iya. Iya. Gue penasaran sih. Maksudnya Dikasih porsi apa Elo itu ya? Iya. Dan biasanya kalau vokalis kan penulis lirik rata-rata. Betul. Iya. Itu yang termudah, yang Iya, paling mudah penulis kita lirik. baca lah. Vokalis ya pasti dia nulis lirik gitu, walaupun dia tidak kemungkinan bikin ini. Iya, menarik. Kayak apa gitu. Yang menarik adalah Karena akronim. usianya juga berbeda kan ya. Sebentar, Dhani kayaknya dan Elo. oh jauh ya.
Elo tuh kelahiran tahun berapa ya? kayaknya Elo 80-an ya? Seumuran kita. Iya. Nah, intinya sih gue pribadi ya penasaran aja nanti akan Iyalah. seperti apa sih untuk album yang benar-benar Elo sebagai vokalis resminya Dewa. Wah, Kalau keren. Cara kan kalau bikin lagu kan kita harus bisa komunikasi sama partner kita kan, maksudnya kalau kita terlalu menurut gue ya, kalau kita terlalu mengagungkan dia juga nggak akan lancar nih komunikasi. sebenarnya gini sih, kita terlalu jauh kemana-mana teorinya. Sebenarnya gini, kenapa Elo yang dipilih? Karena dia memenuhi akronim Dewa. Dani, Erwin, Elfonda, Mekel kan. Kalau Once kan Elfonda, Dani, Erwin, Elfonda, W-nya kan ada Wawan, Wong Aksan gitu ya, yang kayak gitu. Terus ada kan Andra, Ari gitu kan. Kalau Firza kayaknya agak susah, jadi featuring aja. Dididik lah sama Dani, nanti dibikinin album solo. Kalau Elo kan jadi Dani, Elo, Erwin, Elfonda gitu. Ininya aja, gua memenuhi men, Doni. Iya. Ya kan? Bisa gua tuh jadi vokalis Dewa karena ada unsur D-nya. Doni masuk, Dani keluar gabung sama gue. Gadun. Ya, Iya. masih bersama gue Ahmad Dhani. Nafsu. Kebayang. Kebayang. Ahmad Dhani bikin konten gadun, lo jadi. Ya kalau menurut gue sih ya masuknya Doni di Dewa itu ya bangsat sih. Gimana Mas? Doni masuk menggantikan Anda yang sudah membesarkan, Anda kan sudah membesarkan nama Dewa. Gini. Tangannya gini. Ya nggak apa-apa sih. Ya menurut gue ya lucu aja sih. Ya nggak lama sih, paling itu bentar lagi hancur bandnya. ...69,69 FM Dan radio. Yes. Kita masih di kereta. Enggak dong, ini kita bus. berada di sebuah tempat yang nyaman sekali untuk bikin konten-konten semacam Karena ini. kosong. Karena Apa namanya? kosong dan menunya enak, jadi ya kita pakai aja ya. Pro dan kontra Elo bergabung Sama di Dewa 19. Dewa 19. Ya, terlepas untuk sementara 30 kota untuk tur atau nanti akan permanen ya. Permanen jadi featuring kayak Firza. Komentarnya apa? Pro-nya kenapa? Kontranya kenapa? Boleh ditulis di kolom komentar ya. Silakan. Oke, kita mau baca beberapa komen yang Dari ada di medsos ya. Yes. Ada dari Instagram. Boleh dari Instagram boleh lah ya. Hanya mewakili aja lah ini. Mewakili lah. aja pro kontranya ya. Ya, Jadi ingin mendengar suara-suara di luar sana. Dari orangnya bacain. Yo, Dudi Tok Kate ya. yes. Wow, ini langsung frontal nih. Elo nggak cocok bawain lagu Dewa 19. Singkat jelas padat. Elo tidak cocok Bawain membawakan lagu Dewa 19. lagu Dewa 19. Berarti dari semua jenis ya, lagu Dewa 19 ya. Nah, ada lagi yang lain dari Junio Mata. Asli enak banget Elo bawain lagu Dewa. Selama collab jujur Elo yang paling masuk sama Dewa. Dia nyebut nama perbandingannya Junio Mata enggak. Jadi dari semua yang pernah masuk collab, Elo paling cocok. Oh, berarti mengalahkan Firza yang dan lain-lain ya. Pamungkas ya. Terus ini nih. Kalau lagu yang vokalisnya Ari Lasso cocok dinyanyikan sama Elo. Ini dari Lulu Ferry. Ya. Kata Lulu Ferry begitu ya, lagu yang vokalisnya Ari Lasso cocok dinyanyikan sama Elo. Lagu yang aslinya dinyanyikan Once lebih cocok dinyanyikan Firza. Ini 50-50. Jadi tetap kayaknya harus 2 striker. Iya. Berarti nggak apa-apa konsep best jam. Iya bener. Tapi kan kalau biasanya nyanyi bareng, kalau Dewa kan satu-satu. Iya nggak barengan ya. Ini ada lagi yang lebih ngegas lagi. Ibnu Abdillah 93. Firza depak aja ganti Elo. Ya kayaknya Mas Firza juga udah kebal ya dengan hal seperti itu, kan dia gantiin Once loh. Touring itu kan gantiin Once loh, gila loh bebannya. Udah biasa lah di banyak bela-bela. Wah iyalah itu mah standar itu. Once juga gitu waktu pertama ganti Ari kan. Iya. Nah ini dari Beat Joe. Cocok kok gantiin Once. Gue setuju Elo jadi vokalis tetap Dewa yang baru. Oh ini statementnya udah vokalis tetap. Ya ini juga suara-suara dari Baladewa nih ya, dari Beat Joe. Terus ada lagi dari, nah ini menarik ya, Nyantri Kalong. Ya komentarnya adalah kayaknya syarat jadi vokalis Dewa 19 harus gondrong deh.
Mantap, sukses untuk konsernya Elo. Nah, Harus gondrong Ada- dan harus bertato dong. ada benernya juga sih. Hmm. Ada benernya juga. Kenapa? Iya. Maksudnya? Ya itu kan Ari gondrong, Once gondrong. Firza juga sebenarnya gondrong kan. Iya. Gitu. Elo? Gondrong Gondrong. sekarang. Iya. Hihi. Eh, Cowok gondrong itu ngegemesin. Iya, bener. Setujulah. Nah, dari Yusuf Raditya, setujulah Elo jadi vokalisnya Dewa. Mas Andra. Terus, Gondrongin rambut dong, Mas. iya Mas Andra sekarang ini ya, cepak mulu. Nah, ada lagi dari Aja Lutfi. Nah, Iki masuk Pak Dedani. Oh. Nanti setuju, Elo masuk. Ya, itulah beberapa Ya. suara hati dari Baladewa. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, Ada pro dan ada yang, kontra. ya, ada yang 50-50. Ya, ada yang tidak peduli sama sekali. Iya, Saya tidak wajar lah. peduli vokalisnya siapa, yang penting Pak D tetap di keyboard, ya kan? kayak Atau Mas gitu. Andra tetap di gitar lah. Ya, Boleh aja. wajar. Gue sih tadi sudah beropini, lu Gua juga udah. Ya. setuju aja sih gua. Kita tinggal tunggu yang mau berkomentar, silakan terkait dengan berita ini, ya kan? Elo menulis Itu menarik, betul. status di Instagramnya bahwa dia menggantikan dia Dia menjadi diajak untuk menjadi vokalis Dewa Dewa. 19 gitu. Paling Terus tidak untuk tour ya. minta juga dukungan para Baladewa. Iya, dia tadi nge-mention Dewa 19 Official dan Ya. nge-mention Baladewa Familia ya. Ya, Dua akun di Instagram. yes. 69,69 FM. Gadun Radio. Masih bersama Gaza dan Doni, kita lagi ngebahas Dewa Elo. Iya. Maksudnya Elo masuk ke Dewa gitu. Ya, udah tahu sendiri lah ya. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Senang bisa bikin episode Gadun di kesibukan kami berdua. sibuk ngurusin apa nih? Sibuk ngurusin channel Gadun. Dan terima kasih lah pokoknya. Semoga Oh, sponsor. ya, Makasih sponsornya kita sendiri. untuk yang mau les bahasa Inggris, Doni. Ya, untuk, Untuk yang yang mau butuh edit video apapun ya, itu, Namiku Production Oh, iya. gitu ya. Semoga Itu mah Dewa, sampingan kita ya. yes, semoga Dewa tetap jadi band, ya pastilah, Ya, pasti band papan atas terus itu. iya pastilah, Gak ada vokalis aja band papan atas. iya, all star soalnya ya di dalam Iya, tubuh Dewa ya. Ditunggu kedatangannya tur 30 kota tuh mudah-mudahan nyampe ke kota Serang, Banten. Karena kalau di list press release yang awal tuh ada Bekasi, Banten, Bogor itu ada. Serang ya, maksudnya Serang Banten tuh ada. Oke, Mudah-mudahan jadi dan kita bisa nonton dan ngomentarin. iya, betul. Karena dulu kan kita pernah komentarin review konser online, kan? Virtual. Streaming virtual. Nanti kita mau review konser live-nya, Live-nya. nonton langsung di depan mata. Iya bener.